Setiap 1 Juli publik akan diingatkan dengan Hari Bayangkara. 1 Juli 2023 adalah peringatan Hari Bayangkara yang ke-77. Sehari sebelum peringatan Hari Bayangkara, saya telah bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, sehat? Siap, terima kasih. Pak, saya tanya dulu. Hari Bayangkara besok Bapak akan menyampaikan pesan apa, Pak? Baik, jadi kebetulan besok kita memasuki Hari Bayangkara yang ke-77. Oke. Dan memang saat ini kita sedang masuk di dalam tahun politik, sehingga memang tema kita untuk Hari Bayangkara yang ke-77 ini adalah Polri Presisi untuk Negeri mewujudkan pemilu damai. Jadi tentunya di dalam kesempatan Hari Bayangkara nanti kami akan banyak menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terkait bagaimana mewujudkan pemilu damai. Karena persatuan dan kesatuan itu menjadi modal kita, menjadi modal bagi siapapun pemimpin nasional berikutnya menghadapi ketidakpastian global. Oke. Sehingga walaupun mungkin berbeda-beda dalam hal pilihan, namun demikian yang harus dijaga adalah persatuan dan kesatuan. Jadi beda pilihan boleh, namun yang harus diprioritaskan adalah persatuan dan kesatuan. Karena itu adalah modal utama untuk bisa mewujudkan Indonesia maju menuju visi Indonesia Emas 2045. Oke, jadi persatuan dan kesatuan. Ya. Pak Kapolri, saya ingin tanya, sebelum kasus ini tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian sempat anjlok pada era ketika terjadi kasusnya Pak Sambo. Tapi sekarang kemudian bisa relatively rebound sampai pada angka di surveinya Kompas itu 62% dari 49 ke 62. Boleh tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Kapolri untuk bisa kemudian meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Kepolisian Republik Indonesia? Memang harus kita akui bahwa di tahun lalu, khususnya di bulan Oktober 2022 adalah titik nadir ya bagi kita. Kita anggap seperti itu karena tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang tadinya tinggi, khususnya setelah Hari Bayangkara saat itu, tiba-tiba turun luar biasa, bahkan sampai di angka 48,5 ya, angka yang buat kami tentunya itu pukulan telak. Oleh karena itu, saat itu, apalagi setelah kita mendapatkan arahan dari Pak Presiden di Istana, seluruh perwira tinggi dikumpulkan, maka kami kemudian sepakat bahwa kita harus mengambil langkah-langkah yang tentunya ini butuh soliditas, butuh kerjasama seluruh anggota, baik yang berada di bawah maupun sampai dengan level tertinggi, karena ini memang butuh kerja sama tim, khususnya tentunya bagaimana kemudian kita melakukan perbaikan dengan mengevaluasi terhadap hal-hal yang kemudian mengakibatkan tingkat kepercayaan publik tersebut jatuh. Oleh karena itu kami kemudian melakukan langkah-langkah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat itu. Kami mengambil langkah tegas, namun juga terkait dengan pelayanan-pelayanan kepolisian yang tentunya perlu kita lakukan perbaikan, kita tentunya kemudian melakukan evaluasi. Dan pada saat itu kami kemudian menetapkan suatu pencapaian, istilah kita quick win begitu. Quick win. Ya, quick win, di mana ada 9 program prioritas yang kita dorong bagaimana meningkatkan atau mengoptimalisasi pelayanan publik, bagaimana melakukan respon cepat terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, mengevaluasi dan memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan kemudian bagaimana kita juga
berusaha untuk melakukan upaya-upaya mengangkas birokrasi, kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi problem akut. Sehingga mau tidak mau kita harus meninggalkan itu, segera melakukan perbaikan dan keluar dari istilah kita zona nyaman. Zona nyaman. Mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi bukan dengan menggunakan parameter kita sendiri, tapi bagaimana kita melakukan evaluasi dengan melihat hasil survei tentunya. Survei-survei semua kita ikuti, khususnya yang terkait dengan Polri. Mana yang masih kurang, tentunya harus kita lakukan perbaikan, terus kemudian meningkatkan apa yang sudah baik. Jadi itu terus kita lakukan evaluasi dan kita lakukan pengkajian per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Langkah tegas itu termasuk juga dengan kebijakan Pak Kapolri terhadap perwira-perwira yang menyimpang ya dipotong. Ya, saya kira ini sudah menjadi komitmen kita bahwa saat ini kita harus mengambil pilihan bahwa ada 400.000 lebih anggota yang ada di institusi ini yang harus kita jaga, dan saya yakin bahwa sebenarnya lebih banyak yang berbuat baik daripada yang berbuat menyimpang. Oleh karena itu terhadap mereka yang tidak bisa mengikuti apa yang menjadi komitmen kita, ya mau tidak mau kita harus tindak tegas. Dan itu selalu saya sampaikan bahwa kalau memang kemudian ada penyimpangan, apakah itu melanggar etik, apakah itu pidana, apalagi oleh kasus-kasus tersebut kemudian memang betul-betul mencederai dan berdampak pada institusi, ya saya selalu perintahkan jangan ragu-ragu untuk proses etik, pecat, pidanakan. Dan itu saya kira menjadi komitmen kita semua untuk sepakat bahwa itu harus dilakukan. Di satu sisi kita kemudian harus melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang apa yang menjadi tugas pokok Polri itu kemudian bisa kita lakukan perbaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, walaupun mungkin butuh proses. Oke. Dan kebijakan itu akan tetap berlaku ke depan itu Pak Kapolri? Karena ini sudah menjadi komitmen dan ini sering saya sampaikan, tentunya apresiasi, reward kita berikan kepada anggota yang berprestasi. Namun terhadap yang menyimpang, yang tidak bisa mengikuti apa yang sudah kita jadikan kesepakatan bersama di organisasi, ya mau tidak mau harus kita pangkas. Ya. Oke. Ada satu hal juga Pak Kapolri, meskipun citra polisi menurut berbagai survei kan juga naik, meningkat ya, tetapi juga ada kritik-kritik juga ya, kritik-kritik disampaikan di media sosial, no viral, no justice, kira-kira gitu. Tapi apakah memang harus tunggu viral dulu agar justice itu datang? Baik. Jadi memang kita ini sekarang sedang berada di era media sosial, digital, hyperconnectivity. Artinya fenomena citizen journalism saat ini sedang kita ada di masa itu. Sebenarnya saya sudah tekankan kepada seluruh jajaran bahwa tidak perlu harus viral dulu, harus kemudian ditangani. Sehingga tentunya konsep kita sebenarnya tidak viral pun harus kita respon cepat, apalagi yang viral. Jadi buat kami viral itu artinya masyarakat masih cinta polisi. Ya, sehingga kemudian memviralkan supaya polisi kemudian bekerja cepat, kerja sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi buat kami itu adalah kritik ataupun evaluasi buat membangun Polri supaya bisa jadi lebih baik. Tapi yang viral kan belum tentu benar juga, Pak. Ya, tentunya di situ kemudian kita lakukan langkah-langkah klarifikasi. Kalau memang ternyata tidak benar, tentunya saya sudah minta para Kapolda, Kapolres untuk kemudian memberikan klarifikasi terkait dengan peristiwa yang terjadi yang sebenarnya seperti apa.
Namun apabila memang itu benar, apalagi terkait penyimpangan yang dilakukan anggota, ya sekali lagi ya segera dilakukan tindakan cepat sehingga tidak berlarut-larut. Demikian juga terkait dengan mungkin respon yang lambat karena memang ada Butuh waktu. aturan birokrasi yang ada, ya jelaskan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa memang ada tahapan yang harus dilakukan. Saya kira kuncinya mungkin di sumbatan komunikasi. Sumbatan komunikasi. Ya, sehingga disinilah pentingnya terbuka dan kemudian mau turun ke lapangan, mau menjelaskan sehingga kemudian masyarakat paham tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke. Setelah kasus Sambo, Pak Kapolri, kemudian juga masih muncul tudingan gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang bermewah-mewahan. Kemudian ada juga perwira-perwira kepolisian yang terjerat dalam kasus narkotika. Ini gimana evaluasi Pak Kapolri soal reformasi kultural di kepolisian? Apakah ini memang belum sampai ke bawah atau seperti apa dalam kasus itu? Jadi memang pasca reformasi tentunya Polri terus melakukan perbaikan di 3 aspek. Ada aspek struktural, kemudian aspek instrumental, dan aspek kultural. Relatif untuk struktural dan instrumental mungkin jauh lebih mudah ya. Karena itu bagaimana kita kemudian memperbaiki regulasi, kemudian melengkapi hal-hal yang sifatnya instrumen yang masih kurang, namun terkait dengan kultural, saya kira itu memang harus terus berlanjut. Diupayakan. Ya, apalagi memang kondisi perubahan-perubahan yang ada, mau tidak mau, membuat kita harus mau beradaptasi. Oleh karena itu saya selalu sampaikan bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus mau beradaptasi karena memang harapan masyarakat sekarang dan dulu, dan kemudian hal-hal yang selama ini kita anggap bahwa selama ini benar, sementara di mata masyarakat itu tidak sesuai, ya kita yang menyesuaikan. Sehingga yang namanya perubahan kultural tentu harus terus dilakukan. Oleh karena itu di Polri, bagaimana perbaikan kultur itu kita lakukan dengan yang pertama perbaikan terhadap sumber daya manusia, kemudian bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan perkembangan IT sehingga kemudian bisa memangkas birokrasi yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dan semua itu kita lakukan, termasuk juga bagaimana pilar pengawasan. Jadi bagaimana kita melakukan peningkatan terhadap pengawasan baik secara internal maupun melibatkan eksternal, apakah itu Kompolnas, dan kemudian kita juga membuat pengaduan-pengaduan dengan basis teknologi informasi sehingga masyarakat bisa langsung mengadu. Dengan demikian itu juga bisa menjadi masukan bagi kami bahwa ternyata di lapangan masih ada peristiwa sehingga itu segera kita perbaiki. Kerjasama dengan teman-teman mitra kita di Kompolnas terus kita lakukan. Kalau dulu mungkin takut diperiksa Kompolnas atau menghindar, justru kami sekarang berusaha bila perlu libatkan Kompolnas. Supaya publik tahu bahwa kita transparan, dan kemudian dari situ nanti akan terlihat bagaimana posisi kita pada saat kita menangani kasus-kasus tertentu. Tapi kalau khusus terkait dengan masalah pelanggaran, bagaimana respon yang lambat dan sebagainya, tentunya kita terus lakukan perbaikan, termasuk juga perbaikan terhadap regulasi-regulasi di bidang pengawasan. Jadi aplikasi-aplikasi pengaduan secara online terus kita berikan ruang, baik di Propam, di Irwasum, dan juga di semua pimpinan itu juga kita minta untuk membuka ruang pengaduan sehingga kemudian evaluasi terus bisa kita lakukan. Yang jelas terkait dengan masalah kultural,
tentu tidak akan bisa berhenti dan itu harus terus berlanjut kita lakukan. Ada target waktu kira-kira reformasi kultural ini kapan akan bisa rampung sesuai dengan ideal dari Pak Kapolri? Tentunya ideal kita adalah apabila bisa dilakukan lebih cepat, tapi ini kan memang butuh proses, Butuh waktu. sehingga terkait dengan reformasi kultural ini kan kita tanamkan pada saat di dunia pendidikan, pada saat pertama-tama seorang dari sipil menjadi polisi, itu kita tanamkan. Kemudian juga bagaimana konsep-konsep yang ada terkait dengan pemimpin yang melayani, servant leadership lah, pemimpin yang menjadi teladan. Kemudian bagaimana kita harus saling mengingatkan antar teman, bawahan dan atasan dan sebaliknya. Tentunya ini semua kita terus tingkatkan. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa terlihat. Tapi yang paling penting adalah yang kita tanamkan bahwa kehormatan kita, kebanggaan kita adalah apabila kita bisa menjadi pelayan publik yang baik. Menjadi pelayan publik. Iya. Pak Kapolri, waktu Pak Kapolri menjalani fit and proper membawa Polri presisi, sejauh mana ideal-ideal dari Pak Kapolri sekarang sudah tercapai dengan program presisi itu? Jadi saat itu terkait dengan tugas pokok Polri itu kita jabarkan dengan transformasi menuju Polri yang presisi. Ada transformasi di bidang organisasi, di bidang operasional, pelayanan publik dan juga pengawasan yang tadi saya sampaikan. Beberapa pencapaian mungkin terkait dengan transformasi organisasi saat ini salah satu yang menjadi prioritas kita adalah pengembangan Densus pada saat itu, dan saat ini sudah berhasil. Artinya Densus pada saat itu kita kembangkan struktur organisasinya sehingga kemudian betul-betul bisa lebih optimal dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan masalah terorisme. Kemudian juga ada beberapa direktorat yang saat ini sedang kita kembangkan. Salah satunya yang terbaru adalah direktorat terkait dengan PPA dan TPPO. PPA itu terkait dengan perempuan dan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena ini juga menjadi tuntutan saat ini, karena kita lihat angka terkait dengan permasalahan kelompok rentan ini seperti naik gunung es ya, yang di permukaan sama dengan yang terjadi jauh lebih. Karena itu perlu ada penanganan khusus supaya masyarakat mau lapor. Nah, saat ini direktorat itu sudah sedang berproses, dan kemudian terkait dengan masalah rekrutmen ini juga kami tekankan bahwa yang namanya prinsip bersih, transparan ini terus kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya proses, yang kita dapati ada info melakukan transaksi dan sebagainya, walaupun kebanyakan penembak di atas kuda, namun demikian itu kan ya berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang sedang berbenah ini. Jadi itu di bidang organisasi, di bidang peningkatan kapasitas personel, kita terus mendorong anggota-anggota kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang cukup, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kita punya kerjasama dengan beberapa universitas yang bagus di Amerika, Inggris, Jepang, kemudian Singapura, Australia, New Zealand. Saat ini kita terus mendorong anggota-anggota kita untuk terus mau belajar. Ada 357 personil kami yang saat ini sedang belajar, menyandang gelar doktor. Oh, 357. Ya. 6 orang saat ini sudah menyandang gelar profesor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi targetnya berapa dokter, Pak? Ya,
sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Maksudnya kita dorong karena memang kemampuan SDM, kemudian kemampuan akademis, dan saya kira dengan mereka belajar tentunya kemudian juga semakin menjaga apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ada remnya lah, remnya, dan kemudian bagaimana kemudian menurunkan ilmu-ilmu yang mereka miliki sehingga kemudian pelayanan kepolisian bisa menjadi jauh lebih baik. Pak Kapolri, banyak juga suara-suara selain mengapresiasi prestasi dari kepolisian, tapi juga banyak kritik-kritik publik atau laporan publik yang berkaitan dengan misalnya budaya setoran, bahwa polisi di bawah itu punya kewajiban setor ke komandannya, ke atasannya. Itu gimana Pak Kapolri melihat fenomena budaya setoran dari bawahan ke atasan itu? Terkait dengan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan juga bahwa yang namanya servant leadership itu, pemimpin itu harus melayani, bukan pemimpin yang memajaki kan begitu. Ya balik-balik jadinya. Artinya supaya tim kita bekerja dengan baik, tentunya pemimpin harus tahu masalah-masalah anak buahnya. Jangan justru membuat anak buah jadi kemudian memiliki masalah gara-gara mikirin pimpinannya kan. Itu yang nggak boleh. Jadi hal-hal seperti itu tentunya kita ingin perbaiki. Memang tentunya masih ada model berpikir yang seperti itu, dan itu yang tentunya harus kita perbaiki. Dan karena ini potensi untuk melakukan penyimpangan, dan ini yang harus kita bersihkan. Seperti ibarat teori apel busuk atau rotten apple. Dan itu tentunya selalu ada saja di setiap organisasi, oknum-oknum yang memang berpikir untuk melakukan penyimpangan. Jadi ya bagaimana kemudian terhadap apel-apel busuk itu ya harus kita bersihkan. Sebaliknya terhadap anggota yang sudah berusaha untuk melakukan perbaikan, ya kita harus memberikan apresiasi sehingga mereka memiliki semangat untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu selalu saya sampaikan juga bahwa biasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik walaupun itu kecil, namun apabila dilakukan setiap hari akan menjadi akumulasi yang tentunya akan berdampak terhadap institusi. Saya kira seperti itu. Itu selain yang budaya setoran juga ada suara-suara yang kepolisian di daerah yang menjadi backing penambangan, backing narkotika dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kapolri ini semata-mata karena perilaku yang menyimpang dari bawah atau memang karena lemahnya pengawasan sebetulnya? Potensi perilaku menyimpang selalu ada. Namun di sisi lain juga kita selalu sampaikan bahwa harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Polisi tentunya tugasnya kan melakukan penegakan hukum, membersihkan hal-hal yang seperti itu. Jangan ikut larut di dalamnya, sehingga kemudian kita juga justru menjadi bagian dari yang seperti itu. Itu yang tentunya kita harus tindak tegas, sehingga kemudian kita harapkan terjadi perubahan. Dan saya kira kita selalu terbuka kepada masyarakat, sehingga kemudian dengan membuka ruang untuk pengaduan, tentunya di situ juga kita bisa mendapatkan apel-apel tadi. Dan sebenarnya masih banyak anggota-anggota kita yang mungkin banyak berbuat baik namun tidak termonitor, dan itu buat kita wajar. Yang penting lakukan yang terbaik yang kalian bisa, apalagi di era seperti sekarang, di mana hal-hal yang buruk, karena kita berada di era citizen journalism kan, mau tidak mau itu menarik untuk diviralkan. Jadi pilihannya bad news is good news ya. Ya, mau melakukan yang baik atau yang buruk. Tapi ya kita harapkan bahwa pilihannya adalah melakukan yang baik, memberikan pelayanan yang baik, hindari pelanggaran. Saya kira begitu. Tapi apapun perilaku-perilaku menyimpang yang ada di kepolisian, komitmen dari Pak Kapolri tetap tegas
bahwa kalau memang tidak mau ikut dalam gerbong ya kemudian akan minggir lah kira-kira. Ya, komitmen itu saya kira sampai sekarang masih berlaku ya. Dan sudah ditunjukkan kan komitmen-komitmen dengan beberapa itu. Ya. Baik Pak Kapolri, terima kasih telah memberikan waktu kepada Harian Kompas dan Kompas ID untuk Hari Bayangkara. Demikian wawancara saya dengan Kapolri berkaitan dengan peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 2023.